Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dipertemukan kembali untuk mempelajari mata pelajaran PKN, khususnya untuk kelas 10. Di sini judul untuk PKN ini adalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini masih dengan saya sendiri, Muhammad Fahari, SPD, yang harusnya diisi oleh Ibu Sri Aulia Ulufa, SHMKN, untuk mata pelajaran PKN. Nah, izin untuk menjelaskan dan memberikan paparan terkait PKN yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia atau HAM di Indonesia. Baik, untuk tujuan pembelajaran PKN ini adalah memahami pengertian HAM. Kemudian menganalisis upaya perlindungan HAM di Indonesia, menunjukkan sikap menghargai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dalam keseharian kita ini ada hak asasi manusia. Baik, pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Bahkan sebelum lahir atau dalam kandungan sudah dilindungi. Nah, kemudian bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dasar HAM tersebut adalah martabat manusia, kebebasan, dan persamaan derajat. Baik, yang berikutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. HAM memiliki karakteristik 1. Universal, berlaku untuk semua orang. Kemudian yang kedua, tidak dapat dicabut. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Kemudian yang keempat, bersifat mendasar. Adapun yang kelima, melekat pada setiap manusia. Kemudian contohnya di sini adalah hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak beragama. Dan mungkin banyak lagi hak-hak yang lain yang dimiliki setiap manusia untuk hak asasi manusia ini atau HAM. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum HAM di Indonesia. Adalah landasan HAM di Indonesia itu yang pertama adalah Pancasila, kemudian UUD atau Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A 28J. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945
tahun 1999 tentang HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sekali lagi, HAM ini adalah hak asasi manusia bagi seluruh manusia dan tidak memandang dalam segi budaya, tidak memandang dalam segi agama juga. Semua manusia, ya, semua manusia mempunyai hak asasi manusia. Tujuannya untuk menjamin perlindungan hak setiap warga negara. Nah, ini khususnya di negara kita Indonesia. Macam-macam hak asasi manusia. Ini hak pribadi, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kemudian hak politik, hak memilih dan juga dipilih, hak ekonomi, hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, hak sosial dan juga hak budaya, hak pendidikan dan kesehatan. Ini macam-macam hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Ada bagian pribadi, ada bagian politik, ada ekonomi, ada sosial dan juga budaya, ya. Jadi ada 4 hak, macam-macam hak asasi manusia dalam kehidupan kita, ya. Kemudian kewajiban asasi manusia, selain memiliki hak, setiap orang juga memiliki kewajiban. Contoh menghormati hak orang lain, mematuhi hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, menghormati keberagaman. Hak dan kewajiban harus saling seimbang, sinkron antara kewajiban dan hak. Artinya kita diberikan hak perlindungan dan juga kita juga wajib melakukan atau menghormati hak orang lain juga, ya. Berikutnya adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM ini. Pelanggaran HAM yang ringan, perundungan atau bullying, misalkan di daerah di lingkungan sekolah. Diskriminasi, kemudian pencemaran nama baik. Pelanggaran HAM yang begitu berat adalah penyiksaan, perbudakan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikutnya adalah faktor penyebab pelanggaran HAM ini adalah faktor internal. Faktornya maksud dari dalam, ya. Rendahnya kesadaran hukum, sikap egois dan intoleran. Kemudian faktor eksternal dari luar, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum. Nah, ini adalah faktor daripada internal juga eksternalnya, faktor penyebab dari pelanggaran hukum hak asasi manusia tersebut. Lembaga perlindungan HAM di Indonesia apa saja, ya? Beberapa lembaga yang berperan, ada Komnas HAM, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Komnas Perempuan, Pengadilan HAM, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, ini tugasnya melindungi dan menegakkan HAM. Berikutnya adalah upaya penegakan HAM, artinya upaya usaha yang dilakukan adalah menegakkan hukum secara adil, memberikan pendidikan HAM, menghormati hak setiap warga negara, menindak pelaku pelanggaran HAM, meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini upaya untuk penegakan HAM di negara kita. Kemudian peran pelajar dalam menegakkan HAM adalah sebagai pelajar dapat menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan, menghormati hak teman, menggunakan media sosial secara baik, menjaga kerukunan di lingkungan sekolah,
pelajar merupakan agen perubahan dalam budaya menghormati hak asasi manusia. Nah, masuk ke slide terakhir kita adalah di sini HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebelum atau sejak lahir ya. Kemudian HAM dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban. Penegakan HAM membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Pelajar dapat berkontribusi melalui sikap saling menghormati dan menjunjung nilai kemanusiaan. Kemudian bagaimana cara kita atau kalian menghormati hak orang lain di lingkungan sekolah dan media sosial? Nah, di sini silakan didiskusikan bersama teman atau yang lain. Bagaimana caranya untuk menghormati hak orang lain di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Demikian. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga apa yang saya bacakan, saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Saya Muhammad Bahari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.